Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Robi. Nanti Kak Robi akan menjelaskan tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, nanti Kak Robi akan menerangkan bab pertama di kelas 7 semester 2. Mari kita simak penjelasan dari Kak Robi. Cekidot. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi pertama kelas 7 di semester 2, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata, jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP atau MTS. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki seperti ini dinamakan biosfer. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, atom. Atom merupakan partikel-partikel yang sangat kecil penyusun dari molekul yang berukuran mikro. Yang kedua, molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat seperti DNA dan RNA. Yang ketiga, organisasi kehidupan tingkat sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel atau disebut dengan uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Yang keempat, organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Yang kelima, organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung yang berfungsi sebagai memompa darah, organ otak yang berfungsi sebagai pemrosesan informasi, ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya, sistem pada organ manusia adalah sistem pencernaan yang terdiri dari organ mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organisasi kehidupan tingkat individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon, dan lain sebagainya. Populasi merupakan
kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa di padang rumput, dan lain sebagainya. Organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi disebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Di dalam ekosistem terdapat hubungan simbiosis dan peristiwa rantai makanan. Contoh dari ekosistem adalah ekosistem laut. Organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya, bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Yang terakhir, organisasi kehidupan tingkat biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat tinggal yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Oke, bagaimana? Sudah paham kan ya materi sistem organisasi kehidupan? Harapannya apa yang Kak Robi jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Cukup sekian pesan saya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Semoga manfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.